Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap Pramac Racing MotoGP Jack Miller turut prihatin Andrea Iannone dijatuhi larangan balap 4 tahun akibat kasus doping. Namun ia tak percaya pada pengakuan Iannone yang menyebut steroid drostanolon masuk ke dalam tubuhnya akibat kontaminasi daging di Malaysia tahun lalu. Miller yakin agen anti-doping dunia takkan asal-asalan menuntut hukuman 4 tahun pada Iannone. Menurutnya ada alasan kuat mengapa hukuman seberat itu merundung Iannone. Andrea dapat hukuman 4 tahun dan tak banyak yang bisa saya katakan. Jika ia dapat penalti seperti itu maka kasusnya pasti sangat kuat. Beginilah hidup kami, itu sudah aturannya. Sangat disayangkan bagi Andrea karena ia ada di sisi yang salah. Dan saya mengharapkan yang terbaik untuknya, ucap Miller. Pembalap Ducati Danilo Petrucci mengaku kaget dengan hukuman sanksi 4 tahun tidak boleh membalap bagi Andrea Iannone. Petrucci lalu menuturkan bahwa saat di Malaysia ia dan Iannone makan malam berdampingan, tetapi di dua meja yang berbeda. Di Malaysia saya makan di sebelahnya, saya berada di meja lain malam itu. Ia bersama timnya, sementara saya bersama orang-orang dari tim saya. Tetapi saat itu saya menjalani diet vegetarian, ucap Petrucci. Petrucci juga menambahkan sebagai pembalap dirinya harus berhati-hati, dikarenakan ia tidak tahu komposisi dari makanan yang ia makan. Ia tak mau seperti Iannone. Faktanya adalah bahwa pembalap betapapun hati-hatinya, ia dengan makanan tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang ada di dalam produk tertentu. Hal itu tidak terkendali dan kita semua terguncang oleh cerita ini. Anda harus berhati-hati dengan setiap hal kecil yang Anda makan, karena sulit untuk membuktikan bahwa suatu produk telah terkontaminasi steroid, ucap Petrucci. Tiga pembalap Yamaha, Valentino Rossi, Fabio Quartararo, dan Maverick Vinales kompak menyindir Jorge Lorenzo. Sindiran lebih keras untuk Jorge Lorenzo diungkapkan Quartararo. Pembalap asal Perancis itu menganggap kinerja Lorenzo tidak banyak membantu Yamaha karena jarang melakukan tes dengan sepeda motor M1. Saya pikir penting buat kami, musim ini dengan pembalap tes, kami tidak banyak melakukan tes. Saya pikir bagus untuk tim jika kami melakukannya. Sama seperti tim pabrikan lain, kami butuh pembalap yang benar-benar ingin menunggangi sepeda motor Yamaha. Melakukan banyak tes dengan sepeda motor, itu sesuatu yang Yamaha tidak punya, ucap Quartararo. Valentino Rossi ikut merespon sehubungan keputusan Andrea Dovizioso yang memilih pensiun sementara musim depan. The Athletic menyebut bahwa usia menjadi faktor penting dalam pertimbangan jika ia yang memilih pensiun. Soal Dovi, Rossi tidak memahaminya karena itu urusan pribadi dan privasinya. Ditambahkan pula soal kesenangan Dovi dalam balap motocross. Soal Andrea ini urusan pribadi, saya tidak suka jika pembalap lain membicarakan saya dan mengatakan jika saya harus pensiun atau melanjutkan. Saya hanya dapat mengatakan bahwa usia adalah salah satu dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan, ucap Rossi.
Sebagai pembalap yang pernah mengalami cedera parah, Valentino Rossi mempunyai pendapat soal masa depan Marc Marquez, yang belakangan ini center digosipkan bakal menjalani operasi ketiga pada tulang lengannya yang patah 2 kali pada Juli lalu. Sejak awal cedera Marc memang sudah sangat buruk karena tulang itu sangat penting dalam mengendarai motor. Tapi saya rasa operasi kedua lah menyebabkan masalah lebih besar. Ia mencoba segalanya demi kembali beberapa hari usai operasi. Tapi akhirnya justru dapat masalah jauh lebih besar hingga ia butuh waktu lama untuk pulih, ucap Rossi. Rossi pun menyarankan Marquez untuk menjalani masa pemulihan dengan sabar dan telaten jika ingin karirnya di MotoGP bertahan lama. Menurutnya dalam menghadapi cedera separah ini, target jangka panjang jauh lebih penting ketimbang target jangka pendek. Pada akhirnya kami tetap manusia biasa dan Anda harus benar-benar menghormati tubuh Anda sendiri. Usai mengalami cedera yang parah, Anda harus merenungkan masa depan jangka panjang ketimbang jangka pendek. Jika tidak, ini tak hanya mempengaruhi karir Anda, melainkan juga kehidupan Anda, ucap Rossi. Andrea Dovizioso dirumorkan akan ambil tindakan hukum untuk Ducati atas kasus Yamaha. Genderang perang siap ditabuh di garasi Ducati, bukan dalam hal kompetisi namun seputar masalah sanksi Yamaha, yaitu masalah mesin yang melibatkan tim Garputala pekan lalu, yang berisiko meninggalkan dampak lebih lanjut di dunia MotoGP. Dovizioso merasa dirugikan atas keputusan MSMA yang tidak mengurangi poin para pembalap Yamaha. Menurut beberapa orang yang hadir pada pertemuan MSMA, Ducati justru akan memberikan persetujuan pengurangan poin di klasemen tim dan konstruktor bukan pembalap, di mana seolah mengabaikan dan tidak memikirkan Dovizioso dari segi ekonomi. Karena jika Fabio Quartararo dan Maverick Vinales didiskualifikasi, Dovizioso dengan mudah akan berada di posisi ketiga saat ini dalam klasemen. Jika peringkat ketiga dunia, dia dijamin akan mendapatkan hadiah. Jika benar bahwa proposal datang dari Ducati, itu akan menjadi situasi yang sangat memalukan. Baik Andrea maupun saya tidak diberitahu tentang proposal di komite. Serta hukuman yang dijatuhkan pada larut malam yang hanya berlangsung 1 jam untuk mengajukan banding. Hal ini membuat Andrea melakukan protes. Tapi lebih dari itu, hal ini memiliki konsekuensi penting dalam hal peringkat dan ekonomi, ucap manajer Dovi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.